HP ini baterainya 6000 mAh, tapi bodinya setipis HP baterai 5000 mAh. Jujur, Infinix Hot 70 ini punya impresi awal yang lumayan bikin aku kaget pas pertama kali ku pegang. Materialnya plastik, tapi feel-nya kayak lagi pegang aluminium. Ada tombol AI khusus, bahkan udah tahan banting. Gak cuma itu, chipsetnya ini pakai Helio G100 dengan layar 120 Hz. Apakah si Infinix Hot 70 auto bisa jadi jawara baru di kelas 2 jutaan kecil mengalahkan Tecno Spark 50? Atau ternyata mending Tecno? Kita akan review di video ini. Kita bahas desainnya dulu ya. Pas pertama kali saya pegang Infinix Hot 70 ini, ada satu hal yang cukup nyenengin. Coba bayangin, di dalam bodi setipis yang cuma 7,49 cm ini, Infinix sukses masukin baterai berkapasitas 6000 mAh. Beratnya juga masih di angka 195 gram, yang mana ini tergolong ringan. Sebagai perbandingan, Poco C81 Pro yang baterainya sama-sama 6000 mAh, bobotnya nyentuh 208 gram dengan tebal di 8,2 mm. Feel genggamnya berasa kayak HP yang baterainya 5000 mAh. Hot 70 punya desain back cover yang disebut Dynamic Shine Design. Materialnya memang masih plastik, tapi saya suka sama finishingnya yang disebut Baby Smooth sama Infinix. Karena pas kita pegang, kesannya kayak lagi megang back cover aluminium, padahal ini aslinya plastik. Dia juga nggak gampang meninggalkan sidik jari ya. Satu lagi yang bikin seneng adalah faktor durabilitas. Yes, Infinix Hot 70 sudah mengantongi sertifikasi IP65 plus SGS Drop Resistant. Artinya HP ini sudah bisa diajak hujan-hujanan dan lebih tahan banting kalau nggak sengaja jatuh dari meja. Tapi ingat ya, HP ini belum bisa kita ajak berenang karena dia belum bisa ditenggelamkan. Nah, yang unik, di sisi kanan ada tombol One Tap. Ini tombol sakti buat fitur AI-nya Infinix. Sisanya ya standar ya, ada 2 buah speaker di atas bawah, USB-C yang support OTG, dan slot SIM yang untungnya masih triple slot. Desain udah cakep nih, ala-ala aluminium, tapi bagaimana dengan layarnya? Secara ukuran, Infinix Hot 70 ini ngasih bentang layar yang lumayan lega di 6,78 inch dengan panel IPS. Tampilan depannya sih udah kekinian dengan desain punch hole. Tapi bezelnya ini masih berasa agak tebal, apalagi di bagian dagu bawahnya. Buat kualitas visualnya, HP 2 jutaan di 2026 memang kayak gini ya. Layar segede ini ternyata resolusinya berasa kayak HP 1 jutaan tahun lalu. Yaps, resolusinya masih HD Plus yang tentunya berasa kurang tajam. Buat yang terbiasa pakai HP dengan layar Full HD, pindah ke HP 2 jutaan ini bakalan berasa bedanya sih. Kerasa kurang tajam aja gitu, karena ya HD+. Tapi untungnya kualitas warna dari HP ini bisa dibilang masih tergolong bagus. Kalau diajak battle sama matahari gimana bang? Nah, di atas kertas dia punya kecerahan maksimal di 700 nit. Pas aku tes HP-nya dipakai di luar ruangan siang-siang gitu, layarnya emang kerasa kurang terang, tapi ya masih bisa lah buat baca chat ataupun ngecek Google Map. Meskipun lihatnya harus kayak gini dulu. Nah gitu. Terus layarnya ini ternyata cuma support 5 titik multitouch aja. Refresh rate dari Hot 70 terdengar hot, 120 Hz. Tapi beneran semulus itu nggak? Usut punya usut, angka 120 Hz ini cuma aktif di 3 aplikasi bawaan aja. Message, pengaturan, dan panggilan ponsel. Aplikasi yang tiap hari kita buka kayak Instagram, TikTok, ataupun YouTube itu cuma support 90 Hz. Untungnya sih 90 Hz-nya bisa berjalan mulus tanpa ada nge-lag. Ya wajar sih karena dia udah pakai Helio G100 yang tergolong kencang. Bisa dibilang faktor layar ini menjadi salah satu hal yang dikorbankan akibat kenaikan harga di 2026 ini. Berasa banget sih downgrade-nya dibandingkan HP 2 jutaan di 1 atau 2 tahun lalu. Cuman ya mau gimana lagi? Harus terima aja. Mending kita bahas bagian yang nggak kena downgrade, yaitu performa. Infinix Hot 70 masih bisa mempertahankan chipset bagus di kelas HP 2 jutaan tahun lalu. MediaTek Helio G100 Ultimate dengan GPU Mali G52 MC2. Speknya ini sebenarnya masih tergolong oke kok untuk HP 2 jutaan di 2026. Namun hambatan utamanya ada pada kapasitas memori. RAM-nya menjadi bottleneck yang lumayan berasa ya, terutama pas kita pakai aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sebagai contoh ya, saat kami menggunakan aplikasi Scene untuk ngerekam frame rate, HP ini malah jadi agak nge-lag pas dipakai main game. Kalau melihat Gadgetin yang mereview varian RAM 6GB, isu ini sepertinya nggak ada ya. Jadi kalau kita ngomongin ideal, sebenarnya yang versi RAM 6GB itu jauh lebih ideal. Cuman ya harganya 500.000 lebih mahal ya.
Untuk pengujian gaming, hasilnya cukup bervariasi. Main Mobile Legends bisa sampai grafis ultra high, yang mana di sini Infinix Hot 70 masih dapetin rata-rata 57 fps. So far sih kerasa nyaman dan tergolong responsif. Udah bisa lah buat mainin hero-hero lincah kayak Joy, Lucas, ataupun Freya. Nah, pas kita pakai buat main PUBG, HP ini bisa unlock sampai setting smooth extreme dan bisa berjalan lancar di rata-rata 51 fps. Sayangnya, pas aku coba ini ada isu di akurasi multitouch-nya. Saat aku main dengan gaya 4 jari, respon sentuhannya ini kerasa jadi kurang akurat. Terutama ketika menekan tombol scope nih, tembakannya jadi sering meleset dan ya ini cukup nyebelin. Kalau mainnya mode 2 jari sih nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Kita juga tes main Genshin. Di pengaturan grafis lowest 30 fps, Hot 70 hanya mampu mendapatkan kisaran 20-an fps. Parahnya lagi ya, selama 30 menit kita main, gamenya udah foreclose sampai 3 kali. Jadi jelas HP ini belum kuat buat mainin Genshin Impact. Padahal Helio G100 ya. Di balik catatan-catatan tadi, manajemen suhu dari Infinix Hot 70 ternyata bagus guys. Bodinya cuma anget-anget aja pas kita main game Mobile Legends selama 1 jam. Jadi kalau kamu butuhnya HP yang at least bisa dipakai push rank Mobile Legends berjam-jam dengan nyaman, si Infinix Hot 50 ini sudah tergolong oke kok. Selain suhunya, kamera dari Infinix Hot 70 ini juga sukses bikin saya happy. Speknya sih nyenengin ya, dia mengenalkan kamera utama 50 megapiksel f1.9 dan kamera depan 8 megapiksel f2.0. Hal yang patut diapresiasi, kedua kamera ini, baik kamera depan maupun belakang, sudah bisa ngerekam video hingga resolusi 2K di 30 fps. Kalau kita bicara soal ketajaman, Hot 70 ini tergolong bagus untuk kelas HP 2 jutaan kecil. Detailnya masih kejaga dan bisa bersaing lah dengan si Tecno Spark 50 di rentang harga yang sama. Karakter warna dari jepretan Infinix Hot 70 ini cenderung agak warm dan sedikit lebih vibrant dibanding aslinya. Bisa kita lihat di foto bunga ungu dan dedaunan ini ya, warnanya itu menurutku bisa keluar colorful dan ya asik lah buat kita lihat. Pas kita foto yang hijau-hijau, warnanya juga tergolong asik, yang mana ini sedikit lebih vibrant tapi nggak sampai di level yang lebay. Bisa dibilang warna pada fotonya ini udah langsung bisa kita upload ke story IG. Secara keseluruhan, aku pribadi sih lebih suka karakter warna dari Hot 70 dibanding Spark 50. Kalau menurutmu gimana? Coba komen di bawah ya. Dynamic range dari Hot 70 ternyata bagus guys. Pas kita motret bangunan tua atau pelinggih yang posisinya lumayan menentang matahari, area shadow-nya ini masih bisa cukup detail. Dan yang terpenting, area langitnya ini atau highlight-nya ini nggak overexposure. Di bagian ini, Hot 70 menurutku juga menang dibandingkan Spark 50. Shadow-nya lebih dinamis ya, lebih dalam gitu dibandingkan si Spark 50 yang bikin fotonya jadi kerasa lebih bold. Area highlight-nya juga lebih kejaga, sementara di Spark 50 kadang highlight-nya ini lumayan overexposure. Setelah menang-menang terus di bagian portrait, Hot 70 menurutku akhirnya kalah dari Spark 50. Hasil portraitnya sih lumayan bagus ya, tapi kalau kamu perhatiin, separasi blurnya atau kerapiannya ini masih kalah rapi sama Spark 50. Terus meskipun muka orangnya kelihatan cerah ya, menurutku skin tone-nya ini jadi agak kekuningan dan jadi kurang natural. Yo guys, Rageja bersama Rah Krishna di sini dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 70 di resolusi 2K 30 fps. Ini kondisinya kita jalan kaki santai ya, sembari melihat bagaimana stabilisasi dan fokus dari videonya. Ini direkam lumayan siang di jam 12 ya, jadi lagi trik-triknya. Sekalian kita juga tes bagaimana dynamic range. Seperti ini. Coba kita fokuskan ke bangunan. Kalau ke bangunan seperti ini, kita fokus ke langitnya. Oke, sekarang kita tes kecepatan fokus. Lumayan bagus ya. Akurat dan tergolong cepat. Sekarang kita akan tes detail ya. Ini di resolusi 2K 30 fps dan seperti ini ya. Kita rekam jarak dekat. Untuk serat-serat ya, di sini ada semut juga guys. Gimana? Menurut kalian cukup detail atau enggak? Berbanding terbalik dengan kamera belakangnya,
kamera depan Infinix Hot 70 justru sedikit kalah dibanding Spark 50 dalam urusan dynamic range dan shadow. Sekarang giliran Spark 50 nih, yang bisa menghasilkan shadow yang lebih bold dan juga warna background yang lebih cerah. Bisa kalian perhatikan dari foto ini, di mana warna langit dan pepohonan di foto ini kelihatan lebih asik aja gitu di Spark 50. Kemudian untuk skin tone, keduanya mirip-mirip, tapi menurutku Hot 70 cenderung lebih warm dibandingkan Spark 50. Yo guys, Rakeja bersama Rah Krishna, dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Hot 70. Resolusinya 2K 30 fps ya. Sekarang kita nilai dulu dari warna kulit kita. Ini kondisinya siang hari, kita lagi neduh nih guys. Oke, apakah warnanya tergolong akurat? Kalau dari preview sih ini lumayan oke ya, nggak kelihatan pucat, nggak yang merah banget juga ya. Meskipun mungkin agak sedikit dinaikkan saturasi warnanya. Dan sekarang kita tes stabilisasi. Ini kita jalan santai siang hari ya. Dan seperti apa stabilisasinya? Di preview sih kelihatannya lumayan stabil. Cuma nanti hasilnya kita lihat sendiri ya. Dan mikrofon seperti ini. Serta sekarang kita tes backlight. Oke, ini tes backlight. Ini terang banget sih jam 12 siang. Kondisinya seperti ini. Oke, sepertinya kalau untuk backlight ya lumayan tidak terlihat muka kita guys. Cuman kalau kita fokusin ya. Tapi kalau kondisinya sore hari sepertinya masih mendingan. Ini karena terang banget, terik banget, jadi dia belum bisa meredam si backlightnya. Secara dynamic range masih lumayan terbatas. Seperti itu ya. Perihal baterai, Infinix Hot 70 dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh. Bukan angka yang wow ya, mengingat saingannya udah banyak pakai baterai 6000 mAh. Bahkan si Technospark 50 ini aja udah pakai baterai 7000 mAh. Tapi apakah artinya dia nggak sawet itu? Langsung aja kita tes. Uniknya, Hot 70 masih bisa bersaing dengan Spark 50, bahkan sedikit lebih awet di beberapa pengujian. Kita pakai buat scroll-scroll sosmed selama 30 menit. Di Spark 50 dia berkurang 4%, sementara di Hot 70 cuma berkurang 3%. Main Mobile Legends selama 30 menit, di Spark 50 berkurang 6%, sementara di Hot 70 cuma 4%. Itu pun resolusi di Hot 70 ini sebenarnya lebih tinggi ya, di ultra high, berbanding medium high pada Spark 50. Tapi kok Infinix malah lebih awet ya? Ini beneran 6000 mAh kah? Hal serupa juga kejadian di Genshin Impact dan PUBG Mobile. Spark 50 cuma bisa mengimbangi di pengujian nonton YouTube. Selama 30 menit, keduanya sama-sama cuma berkurang 2%. Soalnya meskipun kapasitas baterai dari Infinix Hot 70 ini nggak yang wow banget, nggak yang sampai pecah rekor, tapi uniknya dia masih bisa bersaing bahkan dengan yang baterainya lebih gede. Nice lah, berarti optimalisasi software-nya udah tergolong cukup matang. Infinix Hot 70 juga hadir dengan beberapa fitur AI yang menurutku lumayan membantu. Ada asisten suara bernama Volax, asisten terjemah yang bisa langsung dipakai pas kita lagi teleponan, dan juga ada fitur produktivitas nih yang namanya AI Writing dan analisis dokumen. Gak cuma itu, nonton di HP ini juga asik berkat adanya AI subtitle otomatis yang bakal langsung muncul pas kita lagi nonton video. Dan terakhir, fitur yang lagi ngetren banget nih di zaman sekarang yaitu Circle to Search juga hadir di HP ini. Ada fitur AI Expand buat melebarkan frame foto dan juga fitur AI Eraser buat menghapus objek-objek. So ya, secara OS dan juga fitur AI si Infinix Hot 70 ini di kelas 2 jutaan menurutku sudah lumayan nyenengin dan ya lumayan lengkap lah ya. Kita lanjut ke bagian audio alias speakernya. Nah, di bagian ini jujur aja hasilnya agak di bawah ekspektasi. Suara yang dihasilin dari Infinix Hot 70 menurutku kerasa kurang lantang. Apalagi kalau kita bandingkan langsung sama Technospark 50. Hot 70 jelas kalah dalam hal volume. Buat karakter suaranya juga bassnya kerasa tipis aja. Untungnya pas di set ke volume 100%, treble-nya ini menurutku masih cukup oke dan suaranya nggak begitu cempreng lah. Secara keseluruhan, performa speaker dari HP kelas 2 jutaan ini menurutku masih di bawah ekspektasi. Belum bisa dibanggakan sih. Infinix Hot 70 varian RAM 4GB dan storage 128GB yang kita review ini dibanderol di angka 2.299.000. Untuk harga terbaiknya, kalian bisa cek keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video ataupun di deskripsi video. Biasanya di sana ada potongan harga ya, apalagi kalau lagi ada promo mungkin nanti di
akhir bulan Juni atau di 778899 biasanya ada best deal. Jadi silakan cek keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Infinix Hot 70 secara umum merupakan HP 2 jutaan kecil yang menarik. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli HP ini. Yang pertama, untuk harga 2 jutaan kecil, layar HD Plus tentu jadi catatan penting. Meskipun ya hampir semua HP 2 jutaan kecil keluaran 2026 itu layarnya HD Plus semua. Kemudian refresh rate 120 Hz-nya ternyata belum optimal dan cuma bisa jalan di aplikasi bawaan yang menurutku jarang kita pakai buat scroll-scroll. Kemudian speakernya kurang memuaskan, jadi kalau mau menikmati musik perlu pakai TWS. Tapi menurutku kelebihan-kelebihan yang ditawarkan bisa dibilang jauh lebih banyak. Pertama, performa kencang dengan Helio G100. Di 2026 menurutku sulit menemukan HP 2 jutaan kecil yang udah pakai CPU sekelas Helio G100. Jadi perihal performa, Hot 70 tergolong unggul. Kemudian baterai 6000 mAh-nya yang surprisingly awet. Bisa banget dipakai seharian, bahkan 1,5 hari. Kamera belakangnya juga bisa kita handalkan dan jadi salah satu yang paling oke di kelas 2 jutaan kecil. Kesimpulannya, Infinix Hot 70 adalah HP 2 jutaan kecil yang cocok kalau kamu carinya performa handal, kamera belakang bagus, dan baterai yang awet seharian. Kalau ada budget lebih, saranku ambil varian RAM 6GB internal 128GB, terutama buat yang suka multitasking. Bakal jadi best deal meskipun harganya udah nyentuh 2 jutaan gede. Tapi kalau punya budget sih mending ya sekalian yang RAM 6GB aja. Yo guys, itu dia review dari Infinix Hot 70. Kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun seputar HP ini atau mau dibandingkan dengan si ya ini Tecno Spark 50 yang harganya kebetulan mirip-mirip, coba kalian coba kalian komen di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review berikutnya. Menarik ya, yang satu kiblatnya buah, yang satu kiblatnya sumsang gitu kali ya. Oke, menarik.